Oke guys, selamat datang di kawasan Perang Dingin. Yo. Hari ini spesial banget, beneran bener-bener spesial banget. Sebenarnya yang disesalkan nggak ada Eca karena Eca ada beberapa urusan. Cuman kita digantiin sama satu orang perempuan, sahabat gue. Panggilannya Umi biasanya. No, Vira No, ya? Michael. Vira Michael. Lo nggak suka itu? Hah? Enggak, suka-suka aja. Suka-suka aja. Vira Michael ini kalau di Twitter, di Instagram namanya official Vira, Yeah. guru spiritualnya para artis-artis. Oke. Jadi gue tertarik banget untuk ngundang Vira karena dia memang punya point of view yang rada-rada apa ya, gue mau bilang gila, takut lo tersinggung. Paradoks. Oke, dia punya point of view tentang kehidupan ini yang paradoks, yang artinya tuh kebalik-kebalik. Orang memahaminya begini, dia memahaminya begini. Betul. Orang memahaminya begini, dia memahaminya kayak gini, kayak gitu. Jadi gue yang memilih tema untuk Vira karena ini juga challenge buat dia. Mungkin dia nggak ngeh kalau gue udah mikirin gitu satu tema. Sebetulnya tantangan gue buat Yeah. Vira Jadi Apa? Vira ini kalau ngobrol, Apa? Oke. Nah, Vira ini siapa sih Iya. buat lo? Vira ini buat gue seorang sahabat gue. Bisa dibilang dia murid gue sebenarnya. tapi hari ini karena kan manusia tumbuh belajar, Yes. mungkin Iya. dia mengalami akselerasi yang jauh lebih cepat dari gue gitu. Gue ngelihat wah gila hebat nih, gue harus belajar banyak sama Vira nih hari ini. Gitu ya. Sapi Kayak gitu. hidup, kuat, mati, Hmm. jadi makanan ayam. Iya, Ya kan? iya. Serem amat tuh, Cin. Serem. Gua Tapi jadi lu, makan ayam. tapi lu gak usah mikirin Bukan, sapi. Lu gak usah bukan. mikirin sapi. Lu gak usah mikirin Gua sapi. ayam aja deh. Ayam aja. Hidup terus. Oleh harus tahu juga bahwa Vira ini orang yang ketika diskusi dia sering banget mention kata keberuntungan. Oh sering ya? Sering banget orang yang ngeh sama Vira. Dia sering banget mention kata keberuntungan. Pas dong. Dan hari ini Perang Dingin akan menggugat konsep keberuntungan menurut Vira. Oke. Gitu ya. Silahkan Ini gua ngobrolnya ke kamera atau ke teman-teman gue? Santai. ke kamera aja, biar orang ngelihat cantiknya lo. Oke. Keberuntungan itu menurut gue jadi kalau misalnya konsepnya kan keberuntungan itu persiapan ketemu kesempatan dong. Kita punya persiapannya, kesempatannya Oke, ada, dapat. kita ambil ya kan. Hmm. Jadi kenapa gue selalu mention mendingan cari keberuntungan daripada work hard, karena menurut gue banyak banget, hampir semua orang terkenal itu atau sukses ya, itu tuh karena keberuntungan yang dia udah tahu ini kesempatannya makanya diambil. Oke. Get it? Yes. Oke. Nah, kita balik lagi nih. Contohnya Thomas Alva Edison. Hmm. Dia terkenal, dia dikenal sebagai penemu lampu. Dia bukan penemu lampu, dia mengembangkan penemuan lampu, tapi dia paham sistemnya. Gue harus dipaten sama dia. Oke. Aslinya Tesla. Sebelumnya mah ada 3 lagi. Oke. Sebelum Tesla pun kayaknya masih ada. Gue nggak Ya, terlalu. yang umum Tesla. Iya, gue nggak terlalu hafal siapa Oke. aja sebelumnya, tapi yang gue tahu jelas dia itu paham sistemnya. Oke. Dia tahu sistemnya bahwa gue harus paten. Jadi ada satu elemen baru dari perlampuan yang Iya. dia sempurnakan. Iya, dia dari yang mengembangkan pada saat itu bukan cuma dia, tapi dia yang paham sistemnya. Dia paham sistem dunia ini. Oh. Bahwa paten oke, itu oke. penting. Oh, Dia yang paten. oke, Dia oke. tahu how the Jadi Jadi world fokusnya works. di patennya ya? Iya, Iya, dia iya. tahu banget. Nah, Hmm. itu persiapannya dia. Dia Oke, mengetahui oke. sesuatu yang orang lain belum tahu. Sumpah ini keren banget loh. Keren. Nggak, Sumpah ini ini serius. keren parah. Dia tahu sistemnya, Cin. Ya. Ada kalau kita Oh my god. Oh my god. Dia si Alva Edison ini bisa melihat bigger picture-nya. Iya. Iya. Jadi dia bisa zoom out dunia ini dari luar. Iya. Oh, gue kalau mau sukses Iya. bukan ngurusin lampunya. Enggak, tapi ngurusin dunia. punya patennya dulu. Iya. Nanti gue kembangin gampang, Oke. tapi patennya gue bikin dulu. Yes, yes, yes. Jadi memahami sistem. Iya. Goalnya itu nanti, sistemnya dulu pahami. Hmm. Kayak lo mau ngerubah sistemnya, lo masuk ke dalam sistem itu, naik, ubah sistemnya. Terserah lo. Tapi pertama kali adalah cari keberuntungannya dulu. Oke, enggak, maksud gue gini, keberuntungan dalam konteks Thomas Alva Edison ketika dia mampu menemukan sistem. Iya. Keberuntungan ini persiapan ketemu kesempatan. Persiapannya dia udah paham nih. Oh, dia udah paham mencari sistemnya. tahu sistemnya. Oke. Kesempatannya adalah Ketika ada orang butuh paten. lampu. Oh. Iya dong, kan ada Patennya kosong. patennya kosong Patennya nih. kosong, itu kesempatan dia. Kesempatan. Kira Fir, kalau gue nih, kan gue biasa di Perang Dingin nih, gue yang selalu membenturkan dengan apa-apa yang teman-teman bakal nanya nih. Oke. Nah, biasanya dia bakal nanya, Kak atau Bang,
bukannya keberuntungan itu nggak bisa dicari ya? Artinya hoki. Nah, Keberuntungan tuh kalau nah, Indonesia tuh gimana, hoki. Lia? Iya, gini. Datang aja gitu. Kalau bahasa Indonesia hoki. Kalau bahasa Arab doa dikabulin. Iya. Beruntung dong lo. Iya, iya, iya. Nah, pada dasarnya keberuntungan itu artinya adalah persiapan ketemu kesempatan. Ketika lo punya persiapan dan ketemu sama kesempatannya, itulah keberuntungan. Oh. Itulah doa lo dikabulin. Ya, jadi Itulah hoki. kalau lo ketemu kesempatan tapi lo nggak punya persiapan nggak jadi arti juga. Gak jadi arti. apa-apa Lo juga. punya persiapan, kesempatan gak lo ambil, gak ada hoki. Oke. Paling analogi nih, logika paling sederhana, Cin. Lo beli nomor togel, nomor lo keluar, persiapan lo apa? Beli nomornya, Iya, iya, iya. kesempatannya keluar. Oke. Relate? Iya. Karena Gokil, sorry, gokil. karena kalimat itu yang bikin Thomas Alva Edison ya. Ini Makanya gue gue, mundur perang dingin yang cocok. no, ntar dulu gue harus ngejelasin karena kata Ini gila kalimat loh. itu persiapan ketemu keberuntungan itu dari Thomas Alva Edison. Makanya gue tuh penasaran banget kenapa dia bikin kata itu. Dan dia Why? waktu menuliskan itu nggak fokus sama perlampuannya. Dia fokus sama Akhirnya gue mendapatkan itu lah. Oh, oke. Iya, Jadi iya. awalnya gue nih kenapa dia nulis gini ya? Mhm. Ini kata-kata keren, tapi siapa yang nulis? Karena gue orangnya subjektif. Mhm. Gue tuh baca tulisan dari siapa, bukan Iya, apa iya. tulisannya. Oke, Jujur, Setuju, gue juga. Oke, Gue juga jujur, percaya gue subjektif, gue nggak sosok itu mempengaruhi setiap hal. Betul. Nah akhirnya gue menemukan lah, oh gini. Tapi itu analogi gue, itu logika sederhana yang gue bikin sendiri. Kayak gitu. Oke, apa Fir? Yang mau lu kembangkan, Fir? Itu cara berpikir yang bagus banget menurut gue. Fir. Karena gini, karena di situ keterlibatannya bukan tentang kualitas intelektual doang. Bahwa Thomas mengerti lampu, enggak. Ternyata ada hal yang jauh beyond the lampu. Iya, gitu. loh. Kita punya sejarah Game sih. besarnya kan. Kita, gue Muslim, kita punya sejarah. Samiri, Oke. dia tahu apa yang orang lain nggak tahu. Mhm. Datan, Abiram on bin Pelet itu tahu sesuatu yang orang lain nggak Biar tahu. teman-teman tahu. Iya, sekilas jadi- aja sekilas. Sekilas adalah dia itu yang membuat sapi atau Iya, sapi. sapi yang bisa berbicara itu diambil dari langkah kakinya Nabi Musa. Nah, mereka bertiga itu tahu sebelum yang lain tahu. Iya, betul. Nah, itulah yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Gue tahu bahwa sistem ini harus punya paten. Ketika paten nggak ada, mau sepinter apapun Nggak ada yang Nggak ada. iya. Nah pertanyaannya Betul, Fir, betul. kalau dari gue nih, Alva Edison itu waktu dia memperjuangkan tujuannya ya, dia itu mau jadi orang yang berperan besar sama perlampuan di dunia, elektronik di dunia, electricity, atau dia mau memang apa aja pokoknya nama gue terkenal. gue nggak tahu pasti karena gini, kalau misalnya kita lihat, kalau kita baca buku otomatis kan buku itu ditulis sama orang ya, biografi ya. Nggak mungkin lah di buku tulisannya Thomas cuma mau terkenal jadi bodo amat lampunya. Oh, iya. Kan nggak mungkin dong. Gue juga bukan tetangganya, gue nggak bisa tanya Thomas lu sebenarnya, kan gue juga maksudnya gue bukan guru Iya, spiritual si Thomas nih, Tom. Nah gue juga nggak bisa, jadi intinya gue nggak dan tahu karena lo kenapa. ngomong harus ada persiapan, harusnya memang dia juga udah jago di lampu. Karena ada persiapan Iya, kan. iya itu. Dia kalau soal lampu nggak usah ditanya. Iya, iya. Dia udah nguasain. Tapi Cuma mungkin dia menjadi dia. dibanding Tesla, mungkin originalitasnya lebih kuat Tesla. Ya. Mungkin. Iya, Pemahaman iya. detail teknis mungkin Iya. Tesla lebih kuat. Karena si Thomas ini, gue nggak bilang Tesla nggak tahu Ya kita nggak mau masuk sistemnya. ke Nggak mungkin lah gue bilang jagoan kayak siapa gitu. Iya. atau perannya bersama Iya. siapa. Intinya Cuman fakta hari Thomas ini. sih. Fakta hari ini Edison lebih terkenal daripada Betul. Tesla. SD aja kita dikasih tahu penemu lampu Edison Thomas gue tahu, Alva gue baru tahu Edison Tesla kan loh. dari sini-sini. Iya kan, sama gue juga. Nah, kenapa namanya dia di situ? Kita nggak bisa salahin. Kenapa sejarah nggak tulis Tesla? Ya nggak bisa. Patennya punyanya Thomas Alva Edison. Iya. Gitu. Itu sistem. Jadi Dan ini pemahaman berlaku pada sistem. banyak hal, nggak cuma lampu. Iya. Ini banyak hal berlaku kayak gitu, Le. Catur pun demikian. Betul. Gimana kalau jatuh? Catur setahu gua penemu catur itu orang India namanya Siswa bin Dahir al-Hindi pada era rajaannya namanya Raja Malik Balkhi. Waktu itu ada persaingan antara bangsa India sama bangsa Persia. Persia bikin Bantumi, India kepanasan. Akhirnya ditantang siapa orang pintar di zaman Bantumi ini board game juga. Bukan, Bantumi congklak. Congklak. Iya. Akhirnya India bikin catur. Pokoknya itu sebenarnya berlaku pada banyak hal. Dan gue kayak gini, kayak kacamata. Penemunya itu Ibnu Sina sebetulnya. Cuman mungkin Ibnu Sina bisa jadi bukan dia nggak ngerti how the world works, tapi dia nggak punya passion ke arah Atau sana. waktu zaman Ibnu Sina menemukan itu, sistem perpatenan atau apapun yang Belum mendukung ada. penancapan Bukan, ininya itu belum ada gitu. Ibnu Sina itu abad ke-8 Eropa. Oh udah Iya, ada berarti. Udah ada, iya. Enggak, dia abad Udah apa 15, tuh? Renaissance 15, setelah atau sebelum? 15, 16 lah. Ya abad pertengahan kan dibilang. Iya, Dark yang Age. ke-8 Hmm. ada di situ.
Karena dia orang Persia ya kalau nggak salah. Iya Persia. Oke Fir, lanjut Fir. Oke. Keberuntungan Fir. Keberuntungan itu bisa dirangsang nggak Fir? Nah ini tuh agak-agak Ada triggernya nggak? ada triggernya. Cuma ini per orang, per insan nih itu tuh beda-beda sih. Karena gini, ada orang yang terlalu ambisius sampai kita harus ingetin, come on, turun. Ada orang yang nggak punya gairah ya, kalau kita bilangnya apa ya, nggak punya passion, nggak punya semangat. Kita harus Semangat ya? Nah, jadi per orang itu beda-beda. Nah, kenapa ada kata sabar? Ini sabar itu artinya kan stabil ya. Ketika kita lagi emosi kita stabil, kita lagi sedih stabil. Jadi Tim tengah. tim tengah tim namanya sabar. tengah. Perang dingin tim tengah. Perang dingin. Betul. Sabar itu bukan kalau gue dizolimi terus gue sabar, enggak, itu namanya menzolimi diri sendiri, benar Iya, ya iya. kan. Nah, ada kestabilan itu. Yes. Jadi setiap orang itu pasti kita ngasih taunya. Iya, karena kita pasti ngasih taunya berbeda-beda, nggak mungkin kita pukul rata. Yang udah ambisius, gue bilang nggak boleh lo ambisius. Tapi kalau orang yang nggak punya semangat, gue bilang lo harus punya ambisi. Oke. Jadi setiap Jadi orang adil ya mendapatkan Iya. Mengisi setiap level-level kemanusiaan Betul. di tengah semua. Iya. Nah, kalau misalnya mau cari keberuntungan, ada namanya seleksi alam. Oke. Seleksi alam itu sebenarnya bukan alam. Kita udah mau seleksi. pindah belum nih dari Alpha Edison? Oh, udah. Udah, Nah, sebelum gantinya aku punya satu pertanyaan nih. Oh Oke, iya, oke. Kita wrap up masalah Nah, Alpha Edison. Alpha Oke. Edison punya konsep bahwa keberuntungan itu persiapan ketemu Kesempatan. Nah, menurut Vira hari ini kita kejar persiapan atau kesempatan? Kita itu gue termasuk nggak? Iya kita kan. Apa lo di sana ya? Udah di sana dia. Oh enggak, maksudnya gue termasuk. Maksudnya Udah kita beruntung tuh lo ya? enggak, kita tuh bukan. belum Maksudnya- apa-apa udah naruh game. Bukan naruh game. Lu cari persiapan dulu. Oh, gua udah nemu kesempatannya, udah rapi. Masa gitu. Gini. Kalau misalnya perang dingin, kan gue selalu liatin video-videonya ya, bukan video perang dinginnya, tapi gue juga tahu konsep awal perang dingin. Persiapannya udah banyak. Iya. Kesempatan datang tapi nggak diambil karena terlalu apa? Idealis. Menurut gue, Iya. gue ditanya, Iya, betul. gue jawab. Iya, betul. Idealis somehow berhasil tapi Kurang istimewa apa coba tamu kita? Kita undang buat ngacak-ngacak konsep perang dingin coba. bukan, karena gue tahu nih Iya. perang dingin, gue tahu konsep awalnya, pembuatannya di depan mata gue dulu waktu dia masih jadi guru gue. Nah, ini sekarang buat teman-teman nih yang lagi nonton, yang mereka lagi nyari kesempurnaan kehidupan, nyari persiapan apa? Fokusnya di mana? Persiapan. Lu setuju nggak tapi manusia bergerak untuk mencari kesempurnaannya? Kesempurnaan manusia. Iya. Boleh. Artinya setiap manusia punya konsepsi tentang kesempurnaan dan semua menuju kepada Yes. kesempurnaan Tapi itu. gini, pertanyaan gue ada lagi, ketika dia mau ngejar kesempurnaan, lo tahu nggak sempurna itu apa buat lo? Oke. Karena ketika nggak ada Konsep sempurnanya ujungnya, beda-beda memang. iya, karena ketika nggak ada ujungnya, ngalur ngidul. Jadi kayak gerbong reot dibawa sama lokomotif yang udah wah kepontang panting. Kalau lo nggak tahu ujungnya, ketika lo udah tahu ujungnya, lo ditanya, lo udah berhasil belum? Kalau gue hari ini ditanya udah berhasil atau belum, gue bilang gue udah berhasil. Oke. Gue udah berhasil. Apa yang gue mau, apa yang gue cita-citakan, apa yang jadi target gue udah dapet. Nah, untuk besoknya lagi, ya gue anggap kayak game. Hari ini selesai ketika gue tidur, gue bangun game baru lagi. Karena apa yang gue mau, gue udah dapet. Day for today. Betul. Oke, Itu betul. Fir, balik Fir kepada kesempatan. Sorry, ini gue mau jelasin lagi. Oke. Jadi kalau lo mau ngejar sesuatu, lo harus jelas apa yang lo kejar dan lo sampai mana stopnya. Karena kalau Oke. itu nggak ada stopnya, Selesai lo. lo akan jalan dan Capek. lupa pulang. Apa? Bukan cuma Heisenberg. capek. Risiko. Iya. Iya, Risiko terberatnya apa Fir? Menurut lo terbesarnya? Greedy, Oke, rakus, rakus. serakah, Iya, nggak iya. pernah ngerasa puas. Ketika lo nggak ngerasa puas, banyak banget aspek yang lo hantam di situ. Iya. Tapi menurut Keberuntungan lo wise nggak akan. Wise nggak orang menentukan final dari kehidupannya sendiri? Gini Cin, sebenarnya kita fokusnya bukan kalau kita tadi udah setuju kalau mencari kesempurnaan atau mengejar kesempurnaan itu wajar. Mm-mm. Cuma memang kesempurnaan seperti apa? Iya. Ya, harus Kalau kesempurnaan. misalnya sempurna kayak gini, kesempurnaan gue misal punya mobil, gue ngerasa gue sempurna ketika gue punya mobil. Setelah gue punya mobil ya gue harus stop. Ada yang punya kesempurnaan menurut dia adalah memiliki suatu negara gitu. Ada juga, Stop. kan? Tapi ketika kesempurnaannya adalah hal-hal yang lo nggak bisa capai, ya gue nggak menyarankan.
sama sekali gue. Artinya gini, artinya lu juga mau ngasih pesan bahwa konsepsi tentang kesempurnaan itu bagus, tapi usahakan terukur. Iya dong, bukan usahakan, harus terukur. Oke. Karena ketika itu nggak terukur, lo akan lupa pulang. Ketika kita udah lupa pulang, banyak hal yang hilang dari diri kita. Pertama, kita rasa syukur udah nggak ada, karena kita ngerasa nggak puas terus. Kita harus ada ini. Banyak aspek-aspek yang nantinya rusak gitu loh, karena ketidak bersyukur. Jadi bersyukur ini kaitannya erat Kalau gue mau banget jadi sama coach nih, keberuntungan. gue punya buku. Jadi Oke. kita menyiapkan sama tujuan yang terukur, tapi jangan pernah lengah sama kesempatan untuk menaikkan ukurannya. Boleh. Ya kan? Intinya jangan pernah lupa pulang. Iya. Pulang dalam konteks kembali kepada diri lo maksudnya. Iya, kenali diri kita, jangan push diri kita. Kayak papi nih, kayak gue nih, kenali diri kita. Kenapa tuh? Oke, jadi tadi tuh kita ngebahas tentang jangan lupa pulang. Jangan lupa. Lu ulang itu kalimat. Apa sih maksudnya kan? Jangan lupa pulang itu gimana ya, gini. Suara. Kita itu harus ingat bahwa there is something bigger than us. Kalau gue itu Tuhan. Jadi karena kaitannya kan erat banget sama bersyukur ya. Ketika gue udah mau mencapai sesuatu, gue boleh jalan sejauh-jauhnya, tapi gue harus tetap kembali ke diri gue dengan syukur gue, dengan gue sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari gue, itu Tuhan gitu. Itu maksud gue, jangan lupa pulang. Jadi selalu Tapi kayak kembali kepada hakikat asli. betul, Oke. hakikat kita ya. Lo tau lah, hakikat kan sesuatu yang abadi ya. Iya. Hakiki. Betul. Gitu. Nah, keabadian kan pasti adanya di sesuatu yang lebih besar dari kita kan. Kalau gue sih percayanya itu Tuhan. Oke, berarti udah clear nih Le. Iya. Artinya keberuntungan adalah persiapan ketemu Kesempatan. Yes. Oke, cocok. Pertanyaan selanjutnya, ada kaitan nggak antara keberuntungan dengan kebahagiaan? Apa kebahagiaan sebetulnya punya satu universe yang beda gitu sama keberuntungan? Keberuntungan, kebahagiaan, sukses itu tuh tiga hal yang kalau misalnya kalian mau beda-bedain bisa, lo mau beda-bedain juga bisa, mau lo satuin juga bisa. Nah, Oke. lo nggak akan pernah ngerasa diri lo sukses ketika lo juga nggak tahu goal lo apa. Kalau pada saat itu gue punya goal adalah bahagia. Bahagia gue tuh apa sih? Bahagia gue adalah gue bebas berpendapat, gue bebas berpikir, sejenisnya lah. Jadi gue bebas. Nah, gue menemukan itu gitu sekarang. Jadi gue ngerasa gue udah bahagia, dan apapun nanti yang datang, kayak misalnya gue kerja atau gue punya rezeki yang lebih lagi, ya gue anggapnya itu bonus. Tapi emang susah karena kita tuh apa ya, kita kan nahan diri kita ya. Karena kan kita punya sifat, gue nggak tahu ya orang lain ya, kalau gue tuh punya sifat greedy, gue ini punya sifat serakah, dan itu erat banget sama gue nih si serakah ini. Jadinya gue selalu menahan, kayak gue nggak mau punya lebih dari ini. Kalau gue, karena gue udah tahu bahagia gue adalah di kebebasan. Jangan sampai besok gue punya kebahagiaan, kayak tolak ukur kebebasan lain, sampai akhirnya kebebasan yang gue dapat itu nggak jadi kebahagiaan gue lagi. Lo nggak akan membiarkan itu terjadi. Nggak akan. Jadi problem di ukuran lagi sih. Ukuran, iya. Tolak ukurnya nih apa sih? Jadi harus settle semua ukurannya. Dan gue tuh nggak suka banget orang tuh diwawancara, lo udah ngerasa berhasil belum sih? Lo belum, gue belum sukses. Aduh, mau apa lagi suksesnya? Oke. Mau yang kayak gimana lagi gitu. Iya. Lo percaya nggak kalau kita makan sesuai porsi kita, satu dunia ini pasti bisa makan semua. Iya. Nggak akan ada yang bisa kekurangan Janji Tuhan makan. ya. Bener nggak? Betul. Ada filmnya. Semua The Platform. makhluk. The Platform itu keren banget, gue suka banget film itu. Gue gak suka sih. Nanti kita bahas di Morpheus. Oke. Terus? Gue suka banget kalau kita makan porsi kita, satu dunia ini 9 miliar orang kurang lebih itu bisa makan semua. Ya. Sampai kan gue pernah cerita kan. Jadi budget untuk menghidupi satu negara, ada satu contoh, satu negara besar nih, dia budget perangnya 10 misalnya selama setahun untuk perang doang nih. Lo tau nggak, kalau dia pakai 3 aja, nggak usah 10, 3 aja, 3 ini dia bisa ngidupin semua rakyat, makan, pendidikan, kesehatan. Iya. Tapi nggak dijalanin. Why? Yang dipilih 10, diambil 10 buat perang. Baik lagi kan, tolak ukur kebahagiaannya nggak ada. Itu dia. Jadi ya pasti itu berkaitan lah Sama keberuntungan. pastilah.
Keberuntungan itu kan kita yang pilih, Cin. Nggak, berarti gini, bisa nggak kita anggap bahwa keberuntungan sendiri udah sebuah kebahagiaan pada porsi yang mungkin nggak terlalu maksimal? Menurut gue keberuntungan itu porsi kebahagiaan yang maksimal lah. Oh ya? Iya dong, kita ada kesempatan datang, kita ambil, boom. Iya, karena dari awal Vira udah bilang bahwa ukurannya harus jelas dulu. Iya, karena kita harus ada ukurannya. Jadi apa-apa yang dianggap sebagai keberuntungan adalah sesuatu yang udah terukur tadi. Iya, udah terukur, jelas. Jangan gini. Gue goal gue mau keberuntungan gue adalah bahagia. Nah, lo bahagianya maunya apa? Iya. Nah, Apa yang bikin lo bahagia Ini nih? problematika hari ini kan. Iya kan? Gue sering banget ngobrol sama Acin gitu. Dan dia sering ngasih gue pencerahan. Kadang tujuan cita-cita itu satu hal yang diartikan salah. Nggak jelas. Iya kan? Nggak Coba, ada, Cin, pendapat lu gimana? nggak ada barangnya, nggak Ayo ada. dong, ini udah waktunya berpikir adil, kita harus tahu Enggak, ya. kalau pendapat yang kalau tepat. pendapat gue selama ini bahwa harapan itu harus abstrak. Lu jangan ngomongin harapan ya. Harapan bener harus abstrak. Tapi Iya. kalau Tujuan kita harus real, konkret kan dong. sesuai dong. Iya. Loh, kalau Bukan karena gini, Cin. Konsep harapan abstrak itu Bentar, Cin, bentar. sorry bentar, takutnya gue lupa. Hmm. Konsep harapan abstrak itu tuh sama kayak konsep ketuhanan. Ya persis. Persis kan? Karena Karena kalau melibatkan satu unsur yang transenden. iya, yang lo Yang nggak, lebih. iya. Yang nggak bisa dicapai. Jadi kita Yang nggak berharap bisa dicapai. sesuatu, kita nggak bisa berharap sama misalnya kayak gue kerja di perusahaan, gue ngeharapin sama bos gue. Iya, betul. One day gue dipecat sama bos gue nggak bisa Selesai. mengharapkan. Iya. Tapi kalau gue mengharapkan sama Tuhan, sesuatu yang nggak kelihatan, Iya. besar, lebih besar, maha. Iya. Gue nih dengan harapan itu, tujuan gue nih bisa tercapai Iya. gitu. Karena kita punya harapan. Semua manusia itu butuh Iya. harapan. Ketika dia udah nggak butuh harapan ya, gue nggak bisa bilang dia hidup. Iya, betul. Setuju gua. Iya kan? Kayak gitu. Menurut Setuju. gue. Hope is a good thing. Iya. Maybe the best of things. And no good thing ever dies. Shawshank Redemption tuh. Mm-mm. Quotes-nya Andy Dufresne. Gila, brainstorming parah nih hari ini. Parah. Iya, parah sih, parah. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya, mau komen atau malu mau komentar di YouTube, mau langsung DM ke official Vira juga, nanti Boleh. gua cantumin di situ. Official Kayaknya Vira jangan juga. official Vira deh, kayaknya kesini aja deh. Kesini aja ya. Iya, kayaknya kesini aja. Oke, Viranya nggak mau. Ke perang dingin aja. Kayak Viranya nggak mau nih Iya. di. Oke, Vira, gini deh Vir. Gua kasih kesempatan lu untuk membangun narasi akhir dan lu tutup podcast ini. Apa yang lu mau ceritain? Dan lu tutup podcast ini. Gua kasih kesempatan buat lu. Oke, ini dari gue pribadi ya. Dari gue pribadi. Intinya bersyukur itu penting. Bersyukur itu nggak pakai usaha. Bersyukur itu lo cuma perlu kesadaran bahwa cukup itu lebih dari segalanya gitu. Daripada lo kekurangannya kan kita merana ya. Kalau cukup ini kan hidup enak, tenang gitu. Kalau lo berlebihan, otomatis masalahnya juga berlebihan gitu. Jadi mulai kayak misalnya oke deh, yang kemarin-kemarin kita nggak usah pikirin deh. Udah yang punya utang bayar, yang punya masalah sama orang selesaikan. Karena hubungan antar manusia itu juga berpengaruh ya sama ketenangan jiwa kita kan. Mau dimaafin mau enggak terserah, yang penting kalian udah datang dulu. Jadi bersyukur itu tuh harus banget ada di kita. Dan kalau misalnya lo punya mimpi tapi lo nggak punya rasa syukur, mimpi itu nggak akan pernah tercapai. Udah A pengen B, pengen C, pengen D, dan itu tuh nggak akan pernah selesai gitu. Yeah. Dengerin orang ngomong nih bukan cuma buat ngejawabin, tapi buat dipahami juga apa sih maksudnya video ini, apa sih isinya gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu ya. Gue mengedukasi, gue bukan lebih pintar kayak kata-kata lo, kita duluan tahu mungkin bahwa dengerin orang ngomong itu bukan untuk dijawab, tapi untuk dipahami. Dan bukan berarti kalau misalnya orang ngomong lo nggak jawab itu, ih kok bego ya? Enggak sama sekali. Mendengarkan orang berbicara itu nambah ilmu kita. Oke, artinya berarti gini, lu mau bikin satu track nih, ketika tujuan akhir adalah sebuah kebahagiaan, keberuntungan punya porsi luar biasa. Terus belajar, tadi kan bahasa lu Iya, sebenarnya betul. terus belajar, itu juga punya porsi. Dan yang nggak kalah penting adalah bersyukur. Oke. Gue mau kasih studi kasus ya, banyak Iya. kan misalnya orang di luar cari duit buat keluarga, tapi waktu udah punya keluarga, dia cari duit yang lebih, malah keluarganya berantakan. Itu kan relate sama lo bilang kan? Iya. Padahal tujuannya itu untuk sejahtera keluarga.
Iya. Tapi karena tolak ukurnya nggak pas, Iya. nggak saklek, dia up lagi, malah keluarganya Ini gue perempuan ya, ini gue perempuan tapi Heisenberg. Iya, iya. iya gue perempuan tapi gue juga mengantisipasi buat para istri di rumah dengan tuntutan yang besar itu juga nggak bagus gitu loh. Itu tuh bisa Maksudnya istri yang menuntut suaminya Iya. materi gitu. Karena pada dasarnya gini ya, laki-laki itu kan stabil. Laki-laki itu stabil. Laki-laki itu nggak ada kenaikan atau penurunan hormon. Ini beneran. Ini tuh- Cocok gua nih. Enggak, Cocok gua. laki-laki itu stabil. Marahin, Fir. Marahin. No. Laki-laki itu stabil, hormonnya tuh nggak pernah naik, nggak pernah turun, dia stabil aja lah. Mereka itu, ini gue pernah sekolah online, zaman gue SMA, kuliah awalan. Gue sekolah online, dijelaskan gitu ya, gimana bayangannya nih. Otak laki-laki itu ada box. Box pertama kerjaan, box kedua adalah hobinya dia, box ketiga adalah olahraga, box keempat adalah keluarga, box kelima dan lain-lain. Mereka punya boxnya. Jadi buat cewek-cewek, kalau suami lo lagi otak-atik remote, jangan lo ambil remote-nya, diemin, biarin diganti, biarin deh. Itu emang udah kebiasaannya. Lagi Enggak di sih box kayak yang itu tuh, dia lagi di box yang itu. tuh. Nah, laki-laki itu ada masalahnya di kerjaannya. Ini kalau laki-laki tanpa ada gangguan ya, gangguan Dia keluarga standar. standar nih, diambil masalahnya, di otak-atik, selesai, masukin lagi tanpa mengganggu box yang lain. Ya. Hobinya masih sama, Iya. keluarganya juga masih adem ayem, rapi. Iya. Tapi perempuan boxnya nggak ada, tapi materinya itu sama, banyak tuh halnya tuh perintilannya, tapi nggak ada boxnya. Jadi ada masalah di sini, wah, buang, Tabrak semua. tabrak semua. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Jadi gini, logikanya adalah kalau misalnya laki-laki punya masalah nih, kayak sampai ngerubah fisik ya, misalnya kayak dia sampai stres, itu pasti ada faktor pendukung. Karena pada dasarnya laki-laki nggak mungkin kayak gitu, paham nggak? Teman-teman nanti bikin template, ya kan, ada link video ini Iya. sama kasih time code. Pura-pura nggak sengaja aja kirim ke istri. Jangan terlalu niat. Iya. Gue soal bersyukur gue punya insight dikit gini. Kita baru bisa bersyukur ketika gue setuju sama Vira. Bersyukur itu bukan tentang waktu, nggak harus nunggu kapan, nggak harus nunggu mampu, tapi tentang kesadaran. Jadi pada dasarnya bersyukur menurut gue adalah mengembalikan kesadaran dasar bahwa kita pada dasarnya tidak punya apa-apa. Betul banget. Pada dasarnya kita ini nol. Tuhan kasih kita 1, 2, 3, 4. Di satu aja kita udah harus bersyukur. Gitu. Jadi tanpa kesadaran bahwa kita tidak punya apa-apa, menurut gua orang lain tuh mustahil. Bukan orang lain. Kita tuh mustahil bisa bersyukur kalau nggak punya kesadaran itu. Iya, betul. Setuju nggak? Dan bersyukur itu emang perlu kesadaran, karena kekuatan pun tuh udah nggak Dan cukup. rata-rata gitu. juga delusi kan, rata-rata banyak orang tidak bersyukur karena takut. Dan ketakutannya juga nggak real. Kayak tadi Iya. teman kita ngomong, ada teman kita tadi kan ngobrol bahwa dia dulu punya 20 juta, kalau dia punya 20 juta dia takut nggak punya duit lagi, Iya. apa duitnya kurang. Terus tapi hari ini dengan 3 juta aja dia ngerasa banyak duit. Iya. Artinya bersyukur itu berkaitan sama ketakutan pandangan atas kehidupan. Tapi percaya nggak percaya, semua manusia tuh pasti takut sama sesuatu yang belum terjadi. Gue contohnya sebelum nikah gue takut banget nikah. Waktu udah nikah gue dijalanin kayak Lo nggak biasa dapet aja. ketakutan. Nah, kayak biasa aja. Mana nih ketakutan yang dulu gue gitu. Iya. Bukan cuma menikah aja, kayak misalnya hari pertama kuliah, wah itu dulu, waduh gimana nih kuliah, dijalanin juga biasa aja gitu. Iya. Jadi emang sesuatu yang belum terjadi itu menakutkan Menakutkan, karena kita iya. nggak punya gambarannya Iya, iya, gitu loh. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita terbiasa dengan semuanya ada gambarannya. Coba lo jalanin hidup kayak nonton film, lo nggak mau lihat spoilernya, lo tonton aja, ngagetinnya juga lo nikmatin, nggak seru aja. Makanya kenapa gue bilang sekarang gue udah di titik hari itu adalah game. Ya. Iya. Karena achievement gue udah dapet, kebahagiaan gue udah ada, terus gue juga ngerasa gue udah sukses dengan goal gue sendiri. Jadi sekarang gue jalan hidup gue kayak game. Gue nanti dapat surprise hari ini apa gitu. Dan jangan pernah takut kehilangan temen, itu dia. Itu penting banget sih. Gue setuju banget yang lo bilang tadi nol. Gue baru nonton film. Ini bukan nonton film ya, tapi ini salah satu insight. The Big Lebowski. Itu di situ karakternya orang paling nyantai sedunia aja. Orang paling gak ada urusan.
nggak maruk, nggak greedy, nggak ada urusan, nggak ada mau. Tapi tetap di film itu dari awal ke akhir dia kelilit masalah. Artinya manusia itu nggak lepas dari masalah, Nggak bisa bro. lepas dari masalah. Orang yang nggak punya kemarukan dan keinginan yang Masih besar aja kan masih masalah. aja dililit sama masalah. Iya. Tapi gini loh, Le, gue itu percaya banget masalah itu kita yang pilih, Le. Betul. Kita yang milih kita di dalam masalah itu. Coba Menurut gue bayangin. bukan milih guys. Kita yang memilih untuk menganggap itu masalah. itu Betul. bukan. Kita nyemplung, kan, karena gini. syaratnya ada subjek ada objek. Iya. Iya. Si subjek harus punya alat identifikasi. Iya. Jadi pada dasarnya selagi lo berakal, lo akan punya masalah. Iya. Karena lo punya alat untuk mengidentifikasi masalah. Iya, kan? cuma gini. Lo pernah nggak berpikir kayak sebenarnya ini bukan masalah gue lo awalnya, ini masalah temen gue yang kena. Ngerti nggak? Karena apa? Karena kita ikut campur bukan gini. Oke, gue selesaiin ya, bukan kayak gitu. Kita nasehatin, tapi bukan porsi kita. Itu kita ikut campur, Iya, Cin. betul. Nah, gue Temen ngelempar gue, sama misalnya temen. kayak temen gue nih nggak, udah waktunya sholat. Misalnya Acin nggak sholat, gue tanya, Cin kok nggak sholat? Itu urusan gue bukan? Bukan dong, itu kan urusan pribadi lo gitu loh. Itu gue nggak boleh ikut campur di situ kayak ya diemin aja. Kalau misalnya dia lupa ya udah gitu. Coba kalau misalnya lo berpikir masa lalu adalah masa lalu, yang lain adalah yang lain, hidup lo nggak bakal ribet, sumpah. Iya nggak sih? Ya. Iya. Nah, sekarang gini, sekarang ada 3 pandangan nih. Gue mau teman-teman yang nentuin nih. Kira-kira yang paling mereka setuju yang mana? Pertama, bahwa manusia itu tidak pernah lepas dari masalah. Iya. Apapun tabiat lo, apapun karakter lo, bagaimana Itu menurut siapa itu? Tadi itu Itu menurut tim gua. siapa? Tim Oleh ya? Itu tim Oleh, guys. Bahwa manusia itu selalu dalam krisis. Jadi lo cuma bedain sebelum krisis, dalam krisis atau setelah krisis. Tapi lo selalu dalam krisis gitu kan. Kedua, pendapatnya Acin. Bahwa lu tahu itu masalah, selalu ada kemampuan untuk identifikasi, ya kan? Jadi Karena- kapan orang nggak punya masalah ketika nggak punya akal. Ya, Iya. gitu. Ketiga, menurut Vira adalah orang itu punya masalah itu karena kemauannya, karena dia punya hak untuk Iya. memilih atau tidak punya masalah. Masalah bisa dipilih. Iya. Iya, menurut Coba gua bisa. kalian tulis di komen menurut kalian yang mana? Lo tim gua, tim Vira, apa tim Acin? Gimana Vira? Seneng nggak sama perang dingin? Iya, senang. Oke, gua kasih kesempatan tangan Vira untuk maju ke kamera tutup kayak gitu. Iya. Serius. Serius. Set.